Rahasia gelap inses 4 generasi yang dilakukan oleh sebuah keluarga di sebuah peternakan di dekat Borowa, New South Wales, Australia. Polisi melacak keluarga tersebut dan menemukan tempat tinggal 38 anggota keluarga hidup di semak-semak. Mereka hidup dalam kondisi jorok di dalam tenda dan gubuk di pinggiran Borowa. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Siapa penyebab semua itu terjadi? Pengetahuan tentang keberadaan keluarga tersebut akhirnya sampai ke pihak berwenang pada bulan Juni 2010 ketika ada seorang anak melaporkan bahwa dia mendengar dari temannya di sekolah dasar setempat berbicara tentang adanya seorang anak perempuan yang tidak terawat, tinggal di semak-semak dan sedang mengandung. Anak perempuan itu mengatakan bahwa salah satu saudara perempuannya juga sedang mengandung dan mereka tidak tahu saudara laki-lakinya yang mana yang menjadi ayahnya. Selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist Teori Paradoks bersama gua Gary, dan terima kasih teman-teman atensinya yang sudah hadir di sini. Sejak tahun 90-an, keluarga ini diketahui sering berpindah-pindah tempat tinggal antara Australia Selatan, Australia Barat, dan Victoria sebelum penduduk setempat curiga dengan aktivitas mereka. Subscribe. Nah, teman-teman semua, ternyata identitas asli anggota keluarga ini tuh masih belum diketahui ya. Sedangkan nama Colt adalah nama samaran yang diberikan oleh pengadilan dan lembaga pemerintah New South Wales seperti halnya semua nama yang diberikan kepada seluruh anggota tersebut. Tim Colt kelahiran 1943 dan June Colt kelahiran 1948. Keduanya berasal dari Selandia Baru. Mereka menikah pada tahun 1966 dan dikaruniai oleh 7 orang anak. Ada Rhonda, Betty, Cherry, Frank, Charlie, Paula, dan Martha. Pada tahun 1970-an mereka pindah ke Victoria, Australia. Dan Tim Colt nih, sebelum terjadinya perpindahan tempat, dia telah memakai terlebih dahulu anaknya yang bernama Betty ketika dia berusia 12 tahun. Nah, dari sinilah rupanya keluarga ini memulai petualangan inses selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian berkembang menjadi 38 anggota keluarga, mulai dari kakek, nenek, hingga ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, bibi, paman, keponakan, saudara kandung. Semuanya terlibat dalam berbagai bentuk inses. Ketika keluarga ini hidup di Australia, mereka tinggal di berbagai lokasi di 4 bagian. Dan waktu ditemukan, mereka sedang berada di dalam 2 kawasan usang dan beberapa tenda tua di sebuah peternakan di salah satu negara penghasil wol terbaik di Australia. Maka sebuah rahasia kelam inses antar generasi dan pelecehan terhadap anak yang telah mendominasi kehidupan ini dalam waktu yang cukup lama akhirnya terungkap. Setelah dilakukan pengujian genetik terhadap mereka, menunjukkan bahwa 11 orang anak dalam satu keluarga ini ternyata memiliki orang tua yang saling berhubungan satu sama lain. Dan setiap anak telah mengalami pelecehan seksual selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh saudara laki-laki, saudara perempuan, sepupu, ayah, paman, dan kakek mereka sendiri. Gila. Di samping itu, kamp darurat tempat keluarga itu tinggal begitu memprihatinkan. Tidak adanya air ledeng, tidak ada toilet, dan anak-anak pun tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan kertas toilet, cara menyikat gigi, dan cara makan dengan menggunakan tangan. Sejumlah kotoran ditemukan menutupi salah satu fasilitas memasak di karavan itu. Sayuran busuk berserakan di lemari es, dan ada seekor kanguru tidur di salah satu tempat tidur anak-anak. 3 gadis berusia 7, 8, dan 9 tahun mengklaim bahwa paman mereka, si Charlie Colt, adalah ayah mereka. Mereka juga mengklaim bahwa ayahnya Charlie Colt juga berhubungan seksual dengan dirinya.
Nah, akibat dari hubungan incest ini, banyak dari anak-anak tersebut menderita kelainan bentuk dan masalah medis. Meskipun para korban mungkin sebenarnya telah menyetujui hubungan tersebut, namun hukum tetap menganggapnya sebagai tindak kriminal. Di samping adanya pengabaian, kegagalan untuk mencari medis yang diperlukan, dan kegagalan untuk memastikan anak-anak dapat bersekolah dengan baik. 11 anak telah dipindahkan untuk mendapatkan pengasuhan dan akan tetap berada dalam pengasuhan hingga mereka usia di 18 tahun dan tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan anak-anak tersebut kepada keluarga biologis mereka. Setelah kematian June Colt pada tahun 2001 dan Tim Colt pada tahun 2009, keluarga ini kemudian dipimpin oleh Betty Colt. Polisi Australia berusaha mendeportasi Betty Colt ini kembali ke Selandia Baru, negara kelahirannya. Namun, si Betty Colt ini melawan deportasi tersebut. Dia dibebaskan dari pusat deportasi pada bulan November 2015 dan sekarang tinggal di Australia bersama putrinya. Nah, jadi teman-teman semua, apa sih teori paradoks atau hikmah dari cerita keluarga Colt ini? Nah, ini sebuah contoh dari satu keluarga yang sama sekali tidak memahami ajaran agama dengan benar. Karena perkawinan sedarah atau keluarga dekat dilarang oleh agama. Dengan kata lain, Colt adalah contoh satu keluarga yang tidak bermoral. Di samping itu pula, secara medis, orang mestinya sudah memahami bahwa tindakan incest itu atau perkawinan sedarah adalah tidak dibenarkan karena akan berakibat terhadap kesehatan keturunan baik secara fisik maupun non-fisik, jadi keturunan pun akan berpengaruh. Nah, cerita seperti ini pun dilukiskan dalam serial anime Jepang yang berjudul Yosuga no Sora yang pernah gua tonton. Ternyata ini tidak seindah di anime. Sebagai contoh salah untuk tidak dilakukan di kehidupan nyata seperti halnya si keluarga Colt. Jadi siapapun yang melanggar ketentuan agama serta medis pastinya akan menerima akibatnya di dunia ini. Semoga ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini atensinya. Jangan lupa kalau suka video ini jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.